Ini kemauanmu. Meski tidak ingin, aku akan tetap menikahi Naila. Demi kamu, tanda Dika kala itu. 2 hari sebelum pernikahan mereka. Hubungan yang tak pernah ia harapkan sebenarnya. Saat itu, Hanum hanya tertunduk, tak berani menatap lelaki yang sangat ia cinta. Bukan hanya Dika, ia pun merasakan sakit yang sama. Bahkan mungkin lebih dari yang sekedar Dika rasa. Namun apa mau dikata? Ini bukan sekedar hutang harta yang bisa ditotal, ataupun emas yang bisa ditimbang. Tapi tentang hutang budi, yang pertaliannya akan dibawa hingga mati. Terima kasih, Mas. Tolong jaga Naila. Lirih Hanum tertahan, mendongak dengan mata berkaca-kaca. Dika terdiam, menatap Hanum dengan urat wajah menegang. Kamu tenang saja. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Maafkan aku, gumam Hanum, tertunduk menekan dada yang terasa sesak. Dika menggeleng, memalingkan wajah ke sisi lain. Maafmu tidak berpengaruh apa-apa, ketusnya. Sejak hari itu, Dika tak pernah lagi menghubungi Hanum. Bahkan nomor dengan nama cinta di kontak ponsel telah diblokirnya. Ia seringkali menghindar jika terpaksa harus bertatap muka dengan mantan kekasihnya. Sampai hari itu tiba, saat waktu merubah segalanya. Kala mencoba memalingkan hati, tak semudah meluapkan emosi. Tekadnya terpatahkan. Niat untuk membangun kesetiaan pun hanya tertahan selama 2 bulan. Ia tak bisa terus menolak, saat wajah itu tak segera hilang dan tetap diam dalam ingatan. Nai, ucap Dika mengambang, setengah menunduk, melihat istrinya yang duduk di depan meja rias, membersihkan wajah. Naila tersenyum. Iya, Mas, sahutnya, tanpa menoleh. Dika menarik nafas panjang dengan mata sejenak terpejam. Aku minta maaf, lirihnya kemudian. Kenapa minta maaf? Tukas Naila dengan dahi berkerut heran. Sejenak Dika menatap ke sisi lain, diam sebelum akhirnya berbicara lirih dan menatap Naila dari pantulan kaca. Aku sudah mengkhianatimu, Nai. Aku menaruh rasa yang salah pada wanita selain dirimu. Aku tahu itu tak benar. Tapi entah mengapa aku juga tak bisa berhenti. Naila menghembuskan nafas berat, mulutnya terlipat rapat, menunggu suaminya melanjutkan ucapannya. Dia muridku. Namanya Ria, ucap Dika terhenti. Sekilas menatap istrinya yang nampak terduduk diam dengan nafas tertahan. Ria? Bagus namanya, pasti cantik. Masih muda dan menggoda, gumam Naila. Cantik kamu, sela Dika cepat. Naila terkekeh. Lalu? Kenapa? Tukas Naila dengan alis terangkat. Dika menunduk diam dan sekali menghembuskan nafas berat. Aku hilaf, lirihnya kemudian. Naila menggeleng. Sejauh apa hilafmu itu, Mas? Dika tersentak, menatap Naila dengan mulut tertutup rapat. Tukas Naila kembali, memutar badan dan menatap tajam suaminya. Tidak jauh kok, kami hanya teman dekat. Dan aku sekedar mengaguminya saja, jelas Dika tergagap. Suaranya tak jelas dan kepala menggeleng cepat. Apa dia hamil? Tukas Naila, seketika membuat wajah suaminya merah matang. Dia hamil? Tanya Naila kembali, melihat Dika hanya menatap, tak menyahut. Tidaklah, Nay, aku tidak mungkin berbuat sejauh itu, sangkalnya kemudian dengan badan sedikit maju ke depan. Naila tersenyum. Baiklah, ucapnya dan kembali berbalik membersihkan wajah. Kamu tidak marah, lirih Dika, suaranya tertahan gelisah. Naila tak menjawab. Ia lebih memilih membuang kapas bekas ke tempat sampah sebelum akhirnya melangkah pelan dan duduk di tepi ranjang. Kalian sekedar dekat dan kamu hanya mengagumi Ria, bukan? Tegas Naila yang dijawab Dika dengan angkukan kepala pelan. Naila tersenyum tipis.
Tidak apa-apa, jika memang hanya sebatas itu, jelas Naila ketika membuat Dika menghembuskan nafas lega. Tapi jika ada yang lebih, ceritakan sekarang. Mungkin kejujuranmu itu bisa membuatku mencoba memahami kondisimu, Mas. Imbuh Naila sebelum berbaring membelakangi suaminya. Dika tersentak menatap Naila dengan mata lebar terbuka. Nay, lirih Dika. Aku ngantuk, Mas. Hari ini sangat melelahkan, ucap Naila tertahan. Mengusap netra tanpa sepengetahuan suaminya. Assalamualaikum, ucap Pak Handoko lantang di saat Bu Sumarni dan anak-anaknya tengah menyantap sarapan. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Dan dengan langkah cepat, Bu Sumarni berjalan membuka pintu. Pak Handoko terlihat memasuki rumah dengan wajah seketika memerah. Sementara Hanum berjalan pelan dan setengah menunduk mengikuti langkah cepat suami barunya. Bapak mau makan, ucap Pak Handoko bernada ketus, seketika membuat anak dan menantunya saling menatap bingung. Baru beberapa hari lalu, pasangan beda masa itu saling mengait lengan dengan senyum mengembang. Sesekali melirik dan saling melempar tawa. Bahkan tak malu, Pak Handoko memakai baju dan celana serupa, biar terlihat muda demi mengimbangi istrinya. Tapi sekarang, mengapa kemesraan itu terlihat memudar? Monggo Pak, silakan duduk dulu. Ibu ambilkan piring sebentar, sahut Bu Sumarni tergopoh. Naila menggeleng, menatap Pak Handoko dengan tarikan nafas berat. Andai beliau tahu permainan jahat Hanum dan Dika. Mungkinkah Bapak akan percaya? Gumam Naila tanpa suara. Bu Sumarni segera menaruh satu piring di depan Pak Handoko, menuangkan nasi, tahu bacem, dan telur dadar untuk suaminya. Dengan tangan yang masih memegang piring lain, beliau nampak menatap lurus pada istri muda Pak Handoko, duduk sendiri dengan kepala tertunduk di ruang tengah. Hanum, panggilnya lembut. Hanum mendongak. Iya Mbak Yu, sahutnya pelan, sedikit tergagap. Sini sarapan, ajak Bu Sumarni, tersenyum hangat. Hanum menggeleng. Nanti saja Mbak Yu, saya belum lapar. Bu Sumarni tersenyum, berjalan pelan menghampiri adik mandunya. Kamu sedang hamil, lapar atau tidak, tetap harus makan. Hanum diam, menatap Bu Sumarni dengan bibir sedikit gemetar. Ucap Hanum terhenti. Biarin sajalah Bu, gak usah dipaksa. Sudah dewasa, bukan anak kecil yang tak tahu caranya menjaga diri. Celutuk Pak Handoko kasar, seketika membuat Bu Sumarni beralih menatap suaminya dengan dahi berkerut heran. Tapi Pak, Hanum sedang hamil. Dia tidak boleh sampai telat makan. Alah, dia juga tahu kok akibatnya kalau tidak makan. Sergap Pak Handoko kembali, memaksa Bu Sumarni menggeleng sebelum akhirnya kembali menatap adik mandunya. Nom, makan dulu. Kebetulan tadi aku dan Naila masak banyak. Cukup buat kita semua. Ayo sarapan dulu, ajak Bu Sumarni. Tak tega melihat Hanum tertunduk, menahan air mata. Ayo, Hanum tersenyum, sebelum akhirnya mengangguk dan mengikuti langkah Bu Sumarni ke meja makan. Sementara Naila, iya, mata itu tak lepas dari Dika. Hatinya memanas. Sesaat setelah melihat suaminya mengamati Hanum dengan sesekali menarik nafas panjang. Ia juga seperti mengangguk, seakan mengisyaratkan bahwa semua akan baik-baik saja. Naila benci melihat lirikan hina itu, tapi semua harus disembunyikan. Emosinya harus tetap ditahan. Ia akan memberikan Hanum balasan dengan cara paling menyakitkan. Duduk sini, titah Bu Sumarni, membuat Naila dan Sinta tersenyum tipis dan saling menatap. Dengan gamang, Hanum duduk dengan sekali menatap Dika. Lelaki itu tersenyum dan kembali memberikan anggukan kecil pada wanita simpanannya.